kalau saya menyimpulkan di dalam kehidupan ini apapun yang terjadi itu adalah benar. Apapun yang terjadi itu adalah benar. Jadi kayak kesulitan Al-Furqan seperti ini itu benar. Ya. Tapi benarnya benar seperti apa gitu. Itu yang terjadi saat itu benar. Tapi kalau kita mau kita ciptakan juga menjadi Al-Furqan yang berdaya, menjadi Al-Furqan yang hebat, menjadi Al-Furqan yang memang berada di grade yang paling bagus gitu. Itu pun benar. Gitu. Nah, tergantung dari ego personal tadi itu, bisa nggak kita ciptakan keputusan damai antara ego personal yang negatif sama ego personal yang positif. Tapi memang yang paling besar pengaruh itu adalah lingkungan. Iya. Kayak contohnya ada kutu babi. Kutu babi itu bisa loncat 20 lipat kali lipat. 20 lipat 20 kali lipat dari tinggi badannya. Tapi begitu kutu babi itu dimasukin ke korek api, tempat korek api, dia terbiasa dengan loncat dengan lingkup yang kecil. Maka begitu dikeluarkan dari si wadah korek itu, dia akan loncat di situ. Betul. Artinya lingkungan korek itu mempengaruhi kehidupan kita. Punya potensi besar, misalkan begitu masuk ke lingkungan yang meremehkan tentang disiplin waktu, yeah. Terus hal-hal negatif lah begitu, maka kita akan terbawa dengan lingkungan itu. Makanya lingkungan itu sangat besar pengaruhnya kalau menurut saya. Tapi ingat juga saya di profil WA itu ada statement menembus keterbatasan. Yes. Menembus keterbatasan. Jadi hari ini sebenarnya itu pun mindset kita gitu kan. Tidak ada jalan yang tidak bisa kita dapati. Yang kalau orang bilang filosofinya 1000 jalan menuju Roma atau banyak jalan menuju Roma. Tinggal bagaimana mindset kita gitu kan. Bagaimana kita memprogram pikiran kita. Tadi tuh yang saya bilang ego personal yang negatif dengan yang positif bisa berdamai untuk menciptakan satu pemberdayaan yang jauh lebih baik, mengalahkan yang positif maupun yang negatifnya ini gitu. Maka itu bisa terjadi. Kenapa saya di dalam statementnya menembus keterbatasan? Karena banyak hari ini tadi itu terjebak dalam kungkungan batasan tadi, korek api gitu kan. Betul. Tapi kalau si babi ini, si kutu babi ini, dia mindsetternya sudah memang mindsetter terbentuk paripurna seperti itu. Dia akan cari celah. Saya nggak bisa kayak begini, kekuatan saya berlipat gitu kan. Betul. Itu kan artinya 1001 lah. 1001 itu dia orang yang bisa memanage dirinya, memanage mindsetnya. Betul. Kayak tadi saya bilang kan mau ke Jakarta gitu, terus saya membagi diri saya menjadi banyak. Iya. Yang satu ketemu macet, yang satu ketemu ban pecah, yang satu ketemu kecelakaan, dan yang satu ini gitu sudah tidak menemukan halangan dan rintangan. Itu 1001 Pak orang yang mempraktekkan itu. Tapi bukan berarti nggak ada kan? Ada itu. Nah kita ciptakan jangan 1001. 1.000. Gitu. Itu juga mindset juga sebenarnya. Karena kita sudah membatasi 1001 gitu. Tapi kita rubah gitu. Artinya diakui ataupun tidak, lingkungan itu yang memang betul membuat kita sedikit banyak terpengaruh. Akhirnya kita ya udah kalau memang lingkungannya biasa tidak tepat waktu mah kalau begitu saya agak sedikit begitu tuh. Akhirnya kitanya yang berusaha untuk menyesuaikan dengan lingkungan, untuk menghindari konflik. Sama halnya kayak misalkan gajah-gajah yang di sirkus itu. Betul ya. Gajah yang di sirkus itu latihannya kan diikat kakinya itu pakai rantai yang sangat besar begitu. Sehingga begitu dia bergerak sakit, semakin dia bergerak sakit, semakin dia bergerak semakin sakit. Akhirnya itu tertanam jadi mindset tadi. Jadi mindset dia tuh bahwa setiap saya bergerak pasti sakit. Setiap gerak sakit. Akhirnya begitu dilepas rantainya diganti dengan benang sekalipun, setiap dia merasa ada sesuatu yang ada di kakinya, dia mindsetnya kalau saya gerak sakit begitu. Begitulah lingkungan begitu. Tapi itu bisa dirubah
artinya ketika seseorang ini ada keinginan untuk berubah, ada yang kalau kita program restrukturisasi. Jadi kita program ulang lagi tuh, kalau ibaratnya di komputer itu kita timpah gitu kan. Program yang kemarin yang tidak bagus, mungkin hasilnya gitu kan kita timpah. Bukan kita hapus, nggak ada yang dihapus itu sebenarnya. Tapi ditimpa dengan sesuatu yang baru sehingga yang tidak bagus itu dia tertutup dengan yang bagus ini. Tasbih sayyatal hasanata. Betul. Iya itu. Tasbih sayyatal hasanata tampuha. Iya. Ya, jadi memang kalau bahasa buku yang pernah saya baca itu karangan Sumarno kalau nggak salah, itu dia bilang kalau dulu saya punya impian untuk merubah dunia. Seiring berjalannya waktu, dunia tidak berubah. Maka saya turunkan keinginan saya untuk merubah negara. Begitu merubah negara, tak kunjung berubah. Maka saya kecilkan lagi untuk merubah kampung. Begitu ingin merubah kampung, tidak terjadi. Maka dikecilkan lagi keinginan itu untuk merubah dirinya. Bukan, merubah keluarga dulu. Setelah merubah keluarga pun tidak bisa, dia sadar dengan usianya yang tua, ingin merubah dirinya sudah tidak bisa. Makanya harus dibalik. Kalau kita mau merubah dunia, maka rubahlah diri kita. Hal-hal yang negatif dari kita singkirkan. Ya. La yughayyiru innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi hal-hal yang negatif pada diri kita singkirkan. Yang ada adalah positifnya. Walaupun memang ada SWOT itu kan, betul. Ada strength, weakness, pokoknya itulah kekuatan, kelemahan, sama kesempatan, sama tidak ada kesempatan. Itu tapi tetap kita berusaha untuk berusaha menyingkirkan kekurangan-kekurangan. Setelah orang melihat kita baik, maka aura kebaikan kita akan menular kepada keluarga kita, dan dari keluarga yang baik itu akan menular kepada kampung kita, dari kampung yang baik itu akan menyebar menjadi negara, dunia, alam semesta. Jadi kalau bahasa Agim itu, mulailah dari hal yang terkecil yang bisa dilakukan. Begitu. Saya ada di pondok pesantren Al-Furqan ini kan tidak pernah direncanakan. Ya. Nggak ada direncanakan, tiba-tiba ada di sini gitu kan. Dan kenapa harus dengan Pak Kiai, padahal pondok pesantren yang lain kan banyak. Kiai-kiai juga ada yang mungkin jauh lebih hebat daripada Pak Kiai gitu kan, tapi kenapa harus sama beliau gitu kan. Itu mindset sih. Saya dari 2015 yang lalu itu sudah memprogram pemberdayaan diri saya itu seperti ini. Satu saat saya punya pesantren, satu saat keluarga saya ada di dalamnya, terlibat dalam kegiatan pesantren. Satu saat saya bisa merekrut masyarakat sekitar untuk masuk dalam kehidupan pesantren. Satu saat ada yang istilah menjadi basis daerah satu. Itu harapan saya. Sering dengan waktu, ya alhamdulillah kan. Entah kenapa saya kok bisa berangkat ke Kalimantan. Dari situ saya terurai lagi ide-ide gilanya itu kan. Sampai terbentuk yayasan Generasi Muda Sehat Indonesia itu. Karena memang di dalam yayasan itu saya ada 5 program pokok. Yang pertama pendidikan, ini berbasis pesantren. Gitu. Spirit modern. Spiritnya spirit pesantren tapi sistemnya sistem modern. Itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi kenapa harus modern? Ya karena kita harus bisa ngikutin perkembangan zaman. Tapi spirit basisnya itu basicnya adalah pesantren. Karena dengan pesantren ini kita akan terbangun kehidupan kita berdasarkan sistem Allah kan gitu. Itu pendidikan yang pertama. Yang kedua ada yang namanya lupa ya, itu ada 5. Pertama pendidikan, ada kesehatan itu ada rumah sehat. Saya insya Allah nanti ke depan itu
ini menjadi statement saya, di setiap kota kabupaten ada klinik yang akan mewakili, tapi basisnya basis herbal, gitu kan. Jadi nanti semuanya nutrisi yang kita berikan kepada masyarakat itu ya nutrisi yang alami. Kenapa harus herbal? Karena herbal ini kan tumbuhnya dari tanah. Semua herbal itu kan dari tanah, apapun itu dari tanah. Contoh kayak kita makan makanan yang kita makan, semuanya sumbernya dari tanah. Kalau kita lihat secara dasarnya, manusia sendiri kan diciptakan dari tanah. Jadi kalau unsur tanah mengkonsumsi tanah juga gitu ya, maka ini ada namanya satu frekuensi. Tidak ada masalah hidup, gitu kan. Tapi mohon maaf, hari ini yang terjadi dengan sains modern ini kan banyak orang ketergantungan dengan obat kimia sintetis yang bukan lagi ya semua diproduksi dari unsur tanah, bukan, gitu kan, dari radikal bebas segala macam. Nah itu ketika masuk dalam tubuh kita, dia tidak memiliki kesepahaman, tidak satu frekuensi. Makanya kalau kita hari ini mau meriset, meneliti, orang-orang yang ketergantungan dengan obat itu kecenderungan sakitnya jauh lebih banyak dan berulang ketimbang orang yang murni natural menggunakan apa adanya gitu kan. Kayak misalnya hari ini ramu-ramuan gitu kan. Orang zaman dulu kan mencret kunyit gitu kan. Ya. Gitu. Kemudian kalau sakit meriang dan sebagainya cukup dengan minum jahe dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa dan sudah diakui. Itu pengobatan yang luar biasa. Itu pengobatan Islam sebenarnya kan. Cuma seiring dengan perkembangan zaman ada ini akhirnya ditanggalkan itu. Tapi memang kan prosesnya nggak instan ya. Jadi minum kunyit nggak langsung sembuh, harus beberapa kali gitu. Oh iya. Beda kalau dengan obat misalkan ya, mencret misalkan, mencret terus obatnya apa gitu langsung diminum langsung reda. Tapi memang dengan ketidak instannya itu kesembuhannya berpotensi permanen, lebih aman. Jadi harus dibedakan itu, kalau pengobatan secara modern, sains ini atau kimia sintetis ini, dia pola kerjanya dia langsung pada penyakit. Tapi kalau yang natural, yang alami, yang herbal ini, dia pola kerjanya kepada akar masalah. Akar masalahnya. Contoh misalnya hari ini kan banyak orang terkena serangan jantung, stroke. Jadi yang diselesaikan itu bagaimana agar tidak terkena serangan jantungnya gitu kan. Tapi bukan berarti apa penyebab orang terkena serangan jantungnya ini gitu kan. Kalau yang kita secara faktanya itu kan orang kena serangan jantung, orang kena serangan stroke itu kan karena faktor kelebihan kolesterol dan lemak dan kolesterol yang berminyak-minyak gitu kan. Nah itulah yang akhirnya menutup di setiap saluran pembuluh darah. Kalau yang ke otak akhirnya kena stroke, kalau yang ke jantung akhirnya ini jantungnya bisa ada serangan mendadak gitu. Nah itu aja sebenarnya. Jadi yang harus kita selesaikan bagaimana mengurangi populasi kolesterol di dalam tubuh kita gitu kan, keharmonisan, keseimbangan tubuh kita ini gitu. Maka pola makan dan tadi tuh dengan konsumsi hal-hal yang bisa menurunkan tingkat kolesterolnya. Pola makannya di stop, dijaga gitu kan. Kemudian unsur yang bisa mengeluarkan kolesterol juga kita asupkan gitu, nutrisi. Nah ini lama-lama akan terjadi perubahan dan itu memang betul nggak bisa langsung cepat sembuh gitu kan. Butuh proses. Itu ditambah juga kalau nutrisinya bagus kan, itu kan setiap hari sel kita itu akan mati. Tapi setiap hari itu juga sel kita bertumbuh gitu kan. Nah tergantung nutrisi yang kita asupkan. Ketika, mohon maaf misalnya selama ini 40 tahun, 30 tahun kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak bagus sehingga sel-selnya itu tumbuh dengan tidak bagus. Ini bisa kita perbaiki karena mereka mati gitu kan. Nah ketika kita masukkan nutrisi yang bagus, sel-sel yang tumbuh juga bagus, dia akan menggantikan tadi. Lama-lama kita yang tadinya nggak sehat jadi sehat. Itu dan itu memang tidak instan, nggak seperti kalau kita konsumsi. Contoh kayak semalam beliau gitu kan minta dibeliin vitamin gitu kan.
sebenarnya akan lebih efektif kalau kita langsung makan yang mengandung unsur vitamin itu yang kita butuhkan gitu kan. Itu yang akan lebih berdaya daripada sudah harganya juga berkali lipat kan. Emang sih kan instan ya, istilahnya cepat gitu proses. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kita polanya itu sama gitu kan. Polanya sama. Contoh kalau Rasulullah itu kan setiap buka misalkan kurma sama air putih. Kenapa? Itu pasti ada unsur-unsur kesehatan di dalamnya. Nah kalau itu kita lakukan dengan pola yang sama, ya pasti sehat. Kalau Rasulullah seperti itu ya kita pun nggak jauh-jauh beda lah gitu kan. Itu kembali lagi pada mindset tadi. Ya, Mindset. Ada di dalam ego personal. Saya kaget kemarin ya, semalam itu, yang ada kakek-kakek itu yang tadi nggak berdaya bisa bangun saat itu juga gitu kan. Kayak anak kecil kan, anak kecil itu yang lagi meriang ya, tapi dia hobi olahraga, hobi main bola, dia meriang pokoknya tidur gitu kan. Tapi ketika temannya manggil, Andi, ayo kita main bola, langsung sembuh. Karena main bola itu merupakan bagian daripada kesukaan terbaiknya dia, ego personalnya bangkit, dia saat itu juga sembuh. Gitu. Jadilah kekuatan mindset tadi. Iya. Dan itu udah terbukti, itu sign juga itu. Seperti itu. Oke, Dok, saya langsung siap-siap nih. Biasa. Lagi rapi-rapi dulu. Berangkat jam berapa sekarang? Sekarang pelan-pelan. Oke.